Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga akan memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, siapa yang memberi akan menerima. Kalau ungkapan ini kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu sangat benar adanya. Semakin orang memberikan cintanya, dia pun semakin dicintai. Yesus dalam Injil hari ini kembali menunjukkan kasih-Nya kepada orang banyak. Cinta kasih yang nyata dari Yesus itu menjadikannya semakin ia dicintai dan dirindukan oleh banyak orang. Dan Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit dan juga kerasukan setan yang dibawa kepadanya. Mereka juga mengalami kegembiraan berkat kuasa Allah dalam diri Yesus, di mana Yesus sendiri adalah penyembuh dan juga memberikan cintanya. Di situ ada kegembiraan dan cinta kasih. Cinta inilah yang tentunya dijalankan oleh Yesus untuk semakin mensyukuri rahmat. Kita pun diundang untuk memberi cinta kepada sesama dengan mencintai untuk kita, yang bahwa kita semakin dicintai oleh banyak orang. Meskipun balasan cinta itu tidak seketika kita alami dalam diri kita, akan tetapi janji Allah menjadi harapan bagi kita yang rela membantu sesama dan mencintai sesama dalam hidup kita. Cinta yang tulus tentunya tidak mengharapkan pamrih. Cinta yang tulus harus menjadi karena memang itu adalah anugerah dari Allah yang dikehendakinya. Pertanyaannya, apakah yang bisa kita lakukan
dalam menjalankan perintah Allah, dalam mencintai kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, dengan pasangan-pasangan masing-masing dalam keluarga, dan juga dalam tanggung jawab hidup kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan merupakan rahmat yang telah kita terima sebelumnya dari Allah. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita diberikan kesetiaan dalam hidup kita, dalam memberikan cinta kasih dalam setiap pelayanan hidup kita, dalam semangat pekerjaan kita, dan membangun hidup di dunia ini dalam cinta kasih Tuhan itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.